Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Angelus Silalahi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik masyarakat perkotaan menurut dua ahli. Ahli yang pertama ada Louis White, ahli yang kedua ada Max Weber. Langsung saja kita kepada ahli yang pertama. Bagaimana sih pandangannya atau sudut pandangnya melihat ciri-ciri masyarakat perkotaan? Nah, yang perlu kita ketahui pertama, karya White yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat sosiologi perkotaan itu ada 3. Yang pertama, The Urban Mode of Life. Yang kedua, Urbanisme as a Way of Life. Yang ketiga ada Human Ecology. Sumbangan White yang sangat penting terhadap sosiologi perkotaan adalah studinya tentang urbanisme, yaitu cara hidup masyarakat perkotaan atau urbanism as way of life. White menjelaskan ada 3 karakteristik masyarakat perkotaan. Yang pertama, besaran padatnya pemukiman penduduk. Nah, pada ciri-ciri yang pertama ini dapat kita lihat pada fenomena-fenomena yang berkembang di perkotaan sekarang, bahwa di perkotaan itu pemukimannya sudah sangat cukup padat. Hampir di setiap sudut ada pemukiman warga, dan bahkan saking padatnya pemukiman itu menciptakan pemukiman luar dan menyebabkan slum area atau pemukiman kumuh. Lalu ciri-ciri yang kedua ada heterogenitas penduduk baik secara sosial maupun budaya, di mana yang dimaksud di sini masyarakat pada ciri-ciri masyarakat perkotaan. Masyarakat itu tidak hanya terdiri dari satu suku, ras, agama, atau budaya seperti itu. Seperti yang terdapat pada masyarakat pedesaan, mungkin ada yang terdapat di suatu desa itu hanya masyarakat suku Batak, seperti itu, suku Jawa, suku Minang, atau agama tertentu seperti itu. Nah, berbeda dengan masyarakat perkotaan, di mana pada masyarakat perkotaan ini terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya, dan di perkotaan itu mereka bercampur aduk menjadi suatu kesatuan yang menggerakkan kota tersebut. Yang ciri-ciri ketiga ada urbanisme, di mana pada ciri-ciri ini melihat interaksi masyarakat kota dengan lingkungan lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya White mengembangkan gagasan tentang urbanisme ini sebagai suatu cara hidup. Ia mengembangkan pendekatan humanis personalitis dalam memahami urbanisme. Karakter hubungan sosial di perkotaan ditandai dengan anonimitas, temporer, dan tanpa rasa. Hal ini menyebabkan orang-orang mendapatkan kebebasan terhadap kontrol emosional dan pribadi dari kelompok intim. Tetapi sebaliknya, kehilangan ekspresi spontanitas moral dan rasa yang didapatkan dari hubungan dengan masyarakat lainnya. Itulah pendapat dari ciri-ciri kota menurut Louis White. Nah, selanjutnya kepada tokoh yang kedua, yaitu Max Weber. Max Weber mengaitkan masyarakat perkotaan dengan teori atau konsep yang ia cetuskan, yaitu the Protestant ethic atau etika Protestan dan semangat kapitalisme. Nah, dari sudut pandang Max Weber, kita dapat melihat fenomena pada masyarakat perkotaan sekarang ini senada dengan apa yang disampaikan dengan pendapat Max Weber tentang semangat kapitalisme, di mana masyarakat perkotaan sekarang ini lebih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Mereka berlomba-lomba mencari uang untuk mendapatkan kekuatan finansial. Lalu Max Weber menjelaskan sebuah wilayah dikatakan menjadi perkotaan jika masyarakatnya sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pasar.
Keterkaitan hal itu juga terdapat dengan dukungan dari konsep yang dibawa Weber mengenai etika Protestan, karena menurutnya masyarakat disebut urban society apabila penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Nah, dari pendapat dua ahli tersebut, kita dapat menarik kesimpulan karakteristik masyarakat perkotaan itu. Yang pertama adalah besaran padatnya pemukiman penduduk. Yang kedua ada heterogenitas penduduk baik secara sosial maupun budaya. Yang ketiga ada urbanisme. Yang keempat adalah semangat untuk mencari uang dan kekuatan finansial. Yang keempat adalah masyarakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari pasar lokal. Baiklah teman-teman, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.